Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di sore kali ini kita akan memulai kajian dalam Madhab Hambali, fikih Madhab Hambali. Dan sebelum kita masuk ke kajian kita membahas matan dari fikih Hambali, maka ada baiknya kita untuk mengenal dahulu apa itu Madhab Hambali dan kenapa Madhab Hambali, lalu bagaimana kalau mau belajar Madhab Hambali. Sangat penting ketika seseorang ingin mengetahui, ingin mempelajari sesuatu, dia tahu roadmap-nya, dia tahu jalannya, dia tahu alurnya, sehingga dia tidak terombang-ambing dan tidak tersesat di dalam perjalanannya untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga di antara sifat ya, dari yang harus dicari dari seorang guru, ya, yang juga kami dapatkan dari guru-guru kami, bahwa ketika kita mencari seorang guru, maka carilah guru yang membimbing. Kalau dalam ta'zimul ilm mufidun nasihun, dan nasihun ya, katakan maksudnya adalah dia paham torik atau paham bagaimana dia mengajar, paham jalan sehingga paham untuk mengajarkan dan membimbing orang di jalan tersebut. Karena tidak sedikit orang yang punya keahliannya. Jadi keahlian syai', keahlian sesuatu, dan membimbing itu syai'un akhar, sesuatu yang lain. Jadi kadang ada orang yang ahli dalam suatu ilmu tertentu, tapi dia tidak bisa mengajar. Nah, di awal-awal, bukan berarti kita tidak beristifadah dari syekh tersebut atau dari ustadz tersebut, tapi di awal-awal pembelajaran kita dalam suatu ilmu, maka sosok yang kita butuhkan itu bukan itu. Tapi orang yang bisa membimbing kita tegap dan sabit, ya, kokoh di jalan yang akan kita lalui. Lalu ketika kita sudah kokoh di situ, sudah paham harus kemana, misalnya kita untuk mencari faidah-faidah dari guru atau masyayikh yang lain yang memiliki keahlian, tetapi mungkin belum atau tidak memiliki keahlian mengajar. Sehingga penting. Nah, makanya di antara masyayikh ya, atau guru yang nanti kita cari, maka carilah mereka yang bisa mengajarkan kita, memahamkan kita jalan tadi. Nah, ini ada. Jadi kita tinggal cari. Di semua fan ilmu, di semua jenis keilmuan itu ada. Yang dia memahami jalannya, dia paham untuk mengajarnya, dan seringkali mereka adalah orang-orang yang tidak terkenal. Dan seringkali mereka yang hanya mereka lah yang justru terkadang menjadi rujukan di keilmuan tersebut. Tapi namanya tidak diketahui, kurang masyhur, kecuali bagi orang-orang yang berkecimpung di fan tersebut, di keilmuan tersebut. Nah, sehingga dalam nasihatnya Ibnu Jama'ah, mencari guru itu jangan hanya mencari yang terkenal, tetapi cari yang ahli. Ya, karena ilmu itu adalah perhiasan yang harus senantiasa dicari, atau walau dari orang yang mungkin kurang masyhur. Dan itu berlaku untuk semua jenis ilmu, dan itu sudah bagi saya pribadi itu realita, itu nyata. Banyak ahli-ahli di bidang-bidang tertentu yang saya temui, itu bahkan namanya tidak pernah terekspos. Tapi dia adalah ahli di bidang tersebut. Dia memiliki keahlian untuk mengajar.
Ketika kita ingin belajar madhab Hambali, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa yang kita sebut sebagai ma'alim, ya, atau pengetahuan-pengetahuan yang basic sekali, yang itu bisa menjadi alur, ya, agar kita bisa mempelajari madhab Hambali ini dengan benar. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah ketika nanti antum mau belajar, ya, antum bisa ngikuti thariqah itu. Ya, meskipun antum tidak belajar di sini, ya, meskipun antum tidak belajar dengan saya atau tidak ikut program dengan yang ditawarkan oleh Harun Center misalkan, maka antum tetap sudah punya pegangannya. Atau mungkin antum ternyata harus terputus di tengah jalan, maka nanti ketika melanjutkan jalan itu antum tidak kebingungan. Nah, itulah fungsi dari, kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan madkhal, yaitu pengantar kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu fungsi pengantar. Jadi nanti antum belajar, mau dengan saya, mau dengan yang lain, ya, itu jalannya sama, thariqahnya sama, sehingga antum tidak akan kebingungan. Ya. Sehingga antum bisa paham, sehingga kalaupun antum terpaksa misalkan harus tadi terputus atau mungkin harus ada kesibukan dan yang lainnya, nanti ketika antum melanjutkan, ya, dengan siapapun itu, maka antum tetap berada di jalan yang benar. Itulah fungsi belajar madkhal. Maka penting, ya, ketika antum mau belajar suatu keilmuan, pelajari dulu madkhalnya. Atau bahkan di sebagian kitab, ya, itu dituliskan madkhalnya. Karena pentingnya kitab tersebut. Seperti kalau dalam madhab Hambali ada Zadul Mustaqni, ada kitab Al-Madkhal ila Zadul Mustaqni. Pengantar belajar Zadul Mustaqni. Belajar Raudul Murbi ada Al-Madkhal ila Raudul Murbi. Dan kalau dalam belajar kitab hadis ada Al-Madkhal ila Kutubus Sittah. Bagaimana kita mempelajari Kutubus Sittah agar kita tidak terbuang waktunya untuk mengira-ngira bagaimana tahapan yang benar atau bagaimana kita beristifadah agar mendapatkan ilmu maksimal dari kita atau dari bagian dari ilmu tersebut. Ya. Itu yang harus dipahami. Jadi insya Allah di pertemuan kita yang pertama, ya, kita akan bekali dulu antum dengan pengantar ini, agar nanti antum pun sudah terbayang bagaimana jalan untuk menjadi seorang Hambali, ya, menjadi seorang faqih dalam mazhab Imam Ahmad. Ya. Dimanapun nanti antum belajar, dengan siapa antum belajar, antum sudah punya bekalnya, antum sudah punya kompasnya, antum sudah punya petanya. Nah, tentu sebelum kita masuk ke dalam madhab Hambali, kita akan jelaskan dulu biografi singkat Imam Ahmad sebagai muassis atau pendiri madhab Hambali. Tapi itu singkat saja, karena masyhur Imam Ahmad tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu dikenalkan lagi, sudah terlampau masyhur. Jadi kita akan singkat saja. Dan setelah itu antum silakan banyak di kitab-kitab biografi Imam Ahmad yang bisa antum pelajari sendiri. Nah, Imam Ahmad itu beliau nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Jadi beliau dari Baghdad. Ya, beliau dari Irak. Beliau dari Irak. Kemudian beliau hidup di zaman sekitar 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Kemudian dia berkata, Tawafa Ahmad ad-dunya maratain. Ya. Jadi Imam Ahmad berkeliling dunia 2 kali untuk mengumpulkan al-musnid. Dan mafhum beliau menikah di umur 40 tahun. Karena di zaman mudanya, di zaman kecilnya, beliau dari umur belasan tahun, umur belia sudah menuntut ilmu hadis. Kemudian setelah itu beliau sudah matang keilmuannya sampai 40 tahun, baru beliau menikah. Baru punya anak, Abdullah yang pertama. Kemudian ada Saleh. Nanti dua anaknya ini kan jadi tokoh sentral juga dalam perkembangan madhab Hambali. Ya. Dan di sini sebagaimana mengatakan bahwa memang kalau seseorang itu tidak fokus untuk menuntut ilmu,
kecuali dia lajang, maka hendaknya dia menunda menikah. Itu nasihat Syekh bin Baz. Ya, nasihat Syekh bin Baz. Tapi sebagian dari ini kondisional, tidak semua sama. Dan pendapat lain dibawakan Imam Suyuti. Imam Suyuti berkata, saya mendapatkan nikmat ilmu, ya, agak vulgar bahasanya, di paha-paha wanita, gitu. Saya lupa bahasa Arabnya. Artinya beliau mengatakan saya baru bisa belajar itu fokus belajar ternyata setelah menikah. Gitu. Jadi ada orang yang fokus belajarnya setelah menikah, lebih bagus, lebih mantap. Ada yang justru lajang dulu, jomblo dulu. Nah ini kondisional. Jadi Imam Ahmad adalah orang yang contohnya dia lajang dulu. Baru setelah itu menikah setelah matang keilmuannya. Dan ini kembali al-hasabi al-mar, sesuai seorang. Kalau saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, saya lebih fokus belajar setelah menikah, justru. Setelah menikah saya lebih merasakan fokus dan juga lebih merasakan ketenangan setelah menikah. Alhamdulillah. Jadi menikah itu bukan hambatan bagi yang menuntut ilmu. Jadi itu kondisional, dikembalikan kepada kondisi dan diskusikanlah dengan ustadz yang antum kenal dekat sehingga antum diberikan nasihat yang benar sesuai dengan realita yang antum hadapi. Nah, kemudian, ibadah dan takwa. Ini yang sering dilupakan, ya. Ini yang sering dilupakan bahwa seorang alim itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Seringkali kita ingin ilmunya, kita ingin statusnya sebagai seorang ulama, tapi kendor sekali dalam ibadahnya. Padahal mereka tidak jadi ulama, padahal mereka tidak menjadi imam, kecuali level ibadah mereka pun udah level imam. Bukan level kaleng-kaleng. Terkadang hatta bahkan kita ingin nuntut ilmunya pun nggak sama dengan mereka. Gitu. Semangat menuntut ilmunya pun nggak sama, apalagi ibadahnya. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi kita ingin mendapatkan derajat keilmuan seperti para masyayikh, seperti para ulama, seperti para imam, maka ibadahnya pun harus seperti mereka. Jangan ibadahnya, ya, subhanallah, gitu. Tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam ayat Dain, ya, dalam ayat Dain itu dalam Al-Baqarah yang satu halaman sendiri, sebelum menutup ayat itu Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah katakan apa itu? Wa yu'allimukumullah. Baru setelah itu Allah kasih ilmu. Jadi takwa alias amal dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Wattaqullah, kamu beramal dulu, ya. Kamu ibadah dulu yang bagus, wa yu'allimukumullah, baru Allah kasih ilmu. Nah sekarang kita ibadah kendor, nutut ilmu apalagi? Ngapa malas, gitu ya. Murojaah kajian juga hampir nggak pernah. Cuma mencukupkan yang penting saya datang, duduk, dengarkan, nggak main HP. Alhamdulillah nggak main HP kalau pas kajian. Habis itu pulang selesai, tutup bukunya, baru dibuka lagi pekan depannya, pas kajiannya lagi. Sedangkan selama seminggu itu dia nggak pernah sentuh lagi itu buku. Nah itu adalah kekeliruan. Lihat ibadah Imam Ahmad. Bagaimana dengan ibadah ini baru jadi imam. Abdullah bin Ahmad, itu anaknya, berkata, ayahku, yaitu Imam Ahmad, sholat 300 rakaat sehari semalam. Nah ini ibadahnya imam nih. Ibadahnya imam nih, sholatnya 300 rakaat. Ujian Imam Ahmad, mafhum ya dalam kisah beliau yang beliau itu pernah diuji dengan Al-Quran itu makhluk. Ini panjang sekali ceritanya. Intinya beliau dicambuk ya, sampai akhirnya beliau menang, dibebaskan dari penjara dan kembali lagi akidah sunnah. Itu beliau dicambuk, setelah itu beliau hanya bisa sholat 150 rakaat. Kita sehat pun nggak nyampe 150 rakaat. Sehat pun kita nggak nyampe. Ini beliau sakit loh. Beliau tua. 150 rakaat.
Ya, makanya kita nggak akan pernah bisa nyampe ibadahnya para salaf, para sahabat, para tabi'in, karena inilah ibadah mereka. Mereka menuntut ilmu untuk ibadah. Jangan kita menuntut ilmunya nggak nyampe, ibadahnya apa? Ya. Imam Ahmad berkata, tidaklah aku menulis hadis kecuali mengamalkannya. Tapi ketika Rasulullah SAW dibekam dan beri 1 dinar ke Abu Taibah, maka ketika dibekam, aku juga memberikan 1 dinar ke tukang bekam. 1 dinar itu 4,5 gram. 4,25. Kalau anggap kita buatkan kurs, sekarang kan emas lagi naik-naiknya 2 juta lah. Gitu ya. Terus kita 8,5 juta. Ya, ini sekitar hampir 8,5 atau 9. Ya, 8,5 lah. 8,5 juta. Ya, hampir 9 lah. 9 kayaknya. 9 juta. Bekam doang masih 9 juta. Dan Imam Ahmad menulis hadis di Musnad itu 20-30 ribu hadis. Dan itu beliau amalkan semua. 30 ribunya. Itu yang beliau tulis, belum apa, mungkin beliau juga kan mengamalkan apa yang beliau tidak tulis kan gitu. Lihat ibadah yang menjadikan beliau imam. Tiru. Kalau kita ingin memang niat kita menjadi seorang penuntut ilmu, ingin menjadi seorang rujukan, menjadi seorang alim, tiru juga ibadah. Dan sering kita juga akan mendengar kisah-kisah ibadah seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama-ulama kontemporer yang ibadahnya luar biasa ternyata. Ya, mereka tidak menjadi ulama rujukan di era kontemporer ini, kecuali ibadah mereka juga luar biasa kan gitu. Ingat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kemudian dekat Rabi, ya, Ibn Sulaiman Al-Muradi, salah satu perawi dari kitab-kitab Syafi'i, yang dikatakan bahwa beliau adalah murid paling lambat memahaminya, tapi ternyata bodoh ya, atau lambat memahami itu bukan menjadi alasan beliau tidak jadi ulama. Ya, beliau menjadi ulama meskipun waktunya lama. Itu menunjukkan perseverance ya, kalau istilah Inggrisnya, atau kegigihan. Akhirnya kita nggak sampai ke kitab Imam Syafi'i kecuali lewat Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, Syafi'i berkata, Ahmad itu imam dengan 8 hak. Hadis, fikih, bahasa Al-Quran, fakir. Sebenarnya beliau sabar dalam kefakirnya, zuhud. Ini ibadah semua. Wara' dan sunnah. Nah, ini ibadah semua. Nah, baru saya itu ilmu dan kecerdasan. Ya, jadi ibadah dulu. Nah, itu tujuan kita. Kita belajar itu untuk beribadah. Imma untuk diri kita sendiri, atau imma untuk memudahkan ibadah orang lain. Nah, ini konsepnya. Ya, jadi kita menjadi seorang ustadz gitu, kita itu nanti memberikan fatwa ya, atau menjawab pertanyaan itu untuk memudahkan ibadah orang lain, ya, bukan mempersulit. Jadi kita ketika diberikan pertanyaan orang lain itu diminta solusinya, bukan diminta problem baru. Nah, terkadang yang sebagian ya, penuntut ilmu mungkin yang sudah merasa jadi rujukan itu ditanya oleh orang, dia asal menjawab. Gitu. Akhirnya penanya ini bukan selesai problemnya, tambah problemnya. Karena belum belajar nanti ada bermufti al-mustaqfi. Ada para ulama memberikan kitab terpisah. Itu sebenarnya bagian dari bab usul fikih di bagian akhir-akhir, tapi dipisahkan karena pentingnya. Nanti saya singgung sedikit karena apa? Karena terkadang tadi bahwa dalam berfatwa itu para ulama mengatakan boleh berfatwa dengan pendapat yang lemah, ya indal hajah. Ini salah satu kaidahnya di situ. Dan ini kembali kepada nazar mustahidnya sendiri. Bahwa boleh kita memberikan pendapat yang lemah jika itu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak selalu kita berfatwa itu dengan qaulur rajih, dan ini panjang sendiri. Dan permasalahan qaulur rajih itu itu bahasan usul fikih sebenarnya. Itu kita tidak bahas di sini. Tapi intinya ya tadi sebagian orang mereka tergesa-gesa dalam menjawab, juga akhirnya bukan menambah menjadi solusi, malah menambah problem.
Kemudian Abdullah bin Ahmad berkata, Abu Zurah berkata pada ayahmu hafal, nah ini sebelum saya belum saya ganti, bukan 1000 ya, tapi alfa alfi, maksudnya dia 1 juta. 1 juta hadis. Ya. Aku bertanya kepada bagaimana engkau tahu? Nah ini juga saya lupa belum terjemahkan, belum edit. Mudzakarah ya. Jadi saya belum mudzakarah dengan ayahmu, itu bukan mengingat ya. Maksudnya mudzakarah, artinya dia belajar gitu bareng. Ya. Maka aku mengambil ilmu darinya. Dan Abu Zur'ah ini beliau tuh hafal 300.000 hadis. Imam. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Abu Zur'ah hafal 300.000 hadis. Dan Imam Ahmad berkata, seseorang baru boleh berfatwa itu ketika dia hafal 300.000 atau 400.000 hadis. Menunjukkan dia harus punya pengetahuan yang luas dulu, baru berfatwa. Nah ini panjang lebar. Kenapa sekarang? Kenapa kadang saya singgung masalah fatwa ini? Karena ya fatwa yang buruk itu memperkeruh suasana, dan itu sering terjadi. Ya, di sebagian yang belum matang keilmuan fikihnya, mereka sudah mulai mengeluarkan fatwa. Maksudnya menjawab pertanyaan dari halayak, tapi tadi tidak ngasih solusi, malah nambah problem. Ya, padahal fatwa itu baru bisa matang kalau dia matang dalam keilmuan fikih dan usul fikih tentunya. Nah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa kecuali dia belajar fikih dengan benar. Nanti kita akan jelaskan bagaimana belajar fikih yang benar. Abdul Razak berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih faqih dan warad daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Asy-Syafi'i berkata, aku keluar dari Baghdad, tidaklah aku meninggalkan kecuali ada orang terbaik, paling berilmu, paling bertakwa, yaitu Ahmad bin Hanbal. Nah, baru keilmuannya. Syafi'i berkata, ya Abu Abdullah, ya, karena keilmuan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan hadis, sampai Syafi'i berkata, ya sahal hadis, ya, hadis sahih, ya, maka kabarkanlah kepadaku, ya, agar aku bisa merujuk kepadanya dan engkau lebih mengetahui kabar-kabar sahih atau hadis dibanding kami. Dan ya ini kita sedikit singgung, ada sahal hadis wa madhabi. Ini adalah hadis yang kata-kata yang dipahami, ini salah pahami ya, Fuan. Ada sahal hadis wa madhabi, maka maksudnya ya bukan berarti sahih menurut kita kemudian kita amalkan terus kita nisbatkan bahwa itu adalah madhab dari Syafi'i. Tidak, karena Syafi'i sendiri berkata itu sahal hadis wa madhabi. Nah, orang-orang tadi tergesa-gesa tidak belajar fikih dengan baik, ya akhirnya salah dan keliru menisbatkan pendapat madhab. Ya. Imam Ibnu Shalah menulis ini dalam Adabul Mufti wal Mustafi bagaimana maksud dari idza sahal hadis wa madhabi. Kemudian Ibnu Hamdan juga menulis dalam Adabul Mufti wal Mustafi juga apa maksud dari idza sahal hadis wa madhabi. Ini agak panjang, tapi intinya kalimat ini tidak secara zahirnya, maksudnya tidak mutlak kita katakan begitu, apalagi tentu kriteria pensohihan kita dan kriteria pensohihan Imam Syafi'i beda. Nah, bisa, karena pensohihan hadis itu ijtihadi juga, dia ijtihad. Bisa anggap dia sahih, bisa enggak. Jadi bukan berarti kita jadi tembak Imam Syafi'i, ini kan hadis sahih, Imam Syafi'i nggak tahu, terus kita ya udah amalkan saja. Tidak seperti itu, karena ya soal hadis wa madhabi, hatta walau hadis sahih pun kadang tidak bisa diamalkan dalam suatu madhab. Karena dia tidak mengikuti qawaid, ya, kaidah dan usul dari madhab tersebut. Dan berapa banyak hadis sahih ditinggalkan oleh Imam Ahmad, berapa banyak hadis sahih ditinggalkan oleh Imam Syafi'i, berapa banyak hadis sahih ditinggalkan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena tidak mengikuti kaidah-kaidah usul yang mereka ikuti, yang mereka praktekkan untuk mengeluarkan sebuah hukum. Karena setiap imam ini punya usul fikih, sehingga tidak semua tiba-tiba hadis sahih diamalkan oleh mereka, enggak. Mereka akan kategorisasi dulu, mereka pelajari dulu. Karena nanti kalau belajar usul fikih ada namanya dilalah. Nah, nanti dilahnya ada apa? Dilalah yang qat'i, nanti ada dilalah yang dhanni. Jadi mungkin dilahnya dhanni, kemudian nanti dipakai hadis yang lain, sehingga hadis yang sahih ini tidak dipakai, tidak diamalkan. Nah, itu juga menunjukkan orang yang salah paham tentang soal hadis wa madhabi, ini dia tidak paham usul fikih. Karena tadi setiap imam punya usul fikihnya, setiap imam punya metodologi istinbat yang itu tidak asal bahwa ini hadisnya sahih kita amalkan, enggak. Bahkan Ibnu Rajab, ya, saya lupa aslinya, sebagian salaf
Ya, hatta sebagian salaf pun tidak mengamalkan hadis sahih. Saya lupa teks aslinya, tapi bahkan hatta hadis sahih pun kita harus melihat dulu apakah ada salaf yang mengamalkannya atau tidak. Karena tidak semata-mata suatu hadis sahih kita amalkan. Ya. Karena mungkin ternyata dia mansuh, atau dia ternyata mungkin bertentangan dengan hadis sahih yang lain, sehingga hadis sahih yang ini tidak bisa kita amalkan. Begitu. Nah, jadi sahih hadis wal madhhabi ini sebenarnya panjang pembahasannya, tapi bisa jadi satu kajian sendiri. Tapi intinya, nah itu tidak boleh disalahpahami bahwa setiap hadis sahih kemudian kita nisbatkan kepada madhab. Nanti kita akan bahas bagaimana kita menisbatkan pendapat madhab yang benar, baik itu terutama kepada madhab Hambali, dan tentu nanti ada di tiap madhab akan punya kaidahnya sendiri. Apa pendapat atau bagaimana kita menisbatkan pendapat resmi, yang kita sebut pendapat resmi, kepada suatu madhab, yang itu sah kita nisbatkan sebagai pendapat madhab itu sendiri. Bukan asal kita temukan dalam kitab ulama Hambali, kemudian kita katakan bahwa ini pendapat Hanabil. Nggak bisa. Ya, itu keliru. Nanti kita akan koreksi. Kita masuk kepada sanad tertentu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau itu tidak seperti juga imam-imam yang lain, ya, tidak seperti tuduhan orang-orang bahwa mereka itu berpikir dengan rohyu, berpikir dengan ini kan perkataan manusia. Kita akan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya tidak demikian dong. Nah, para imam ini, berarti kita sudah seuzon pada para imam seakan-akan fikih madhab itu semuanya adalah qaul manusia, qaul bashar. Tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada tuduhan yang keji kepada para imam madhab. Seakan-akan kalau tidak setannya dijembrengkan itu. Maksudnya tidak langsung diikutkan hadisnya di situ, seakan-akan tidak ada dalilnya. Nah, itu keliru sekali. Nah, bagi yang belajar secara fikih Islam ini pun bisa jadi satu kajian sendiri, ya, satu dars sendiri. Bahkan itu adalah suatu mata kuliah ya, kalau di jurusan syariat. Tarikh fikih Islam atau tarikh tafsir Islami, nah, itu satu sejarah panjang bahwa bagaimana sebenarnya ya, madhab itu sudah ada dari zaman sahabat. Ya, karena setelah Rasulullah meninggal, otomatis keberlanjutan fikih itu dipegang oleh para sahabat. Dan dulu kita kenal dengan madrasah fikih sahabat. Jadi dulu bukan madhab, istilahnya adalah madrasah. Sehingga sebenarnya itu istilah yang lebih tepat, meskipun lebih sekarang lebih dikenal dengan madhab. Jadi sebenarnya makanya pada dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan school. Jadi Hambali school, sekolah Hambali. Itu bukan madhab. Padahal memang dia sekolah. Dia adalah sekolah. Ya, fikih itu adalah sekolah. Sehingga dia punya keistimewaan sendiri. Sehingga nanti kita akan pahami bahwa sebenarnya bermadhab itu bukan ta'assub, karena dia hanya sekedar sekolah. Dia hanya sekedar metodologi untuk kita belajar. Nah, di zaman sahabat pun sudah ada madhab-madhab, kalau kita bilang tekankan. Kalau pakai istilah madhab, dan lebih tepat istilah madrasah, saya lebih senang yang ini, bahwa di zaman sahabat pun sudah terpisah. Sudah mulai ada terpisahan. Madrasah fikih sahabat. Yang ini terkenal dengan madrasah ahli hadis, dan ada madrasah ahli ro'yu. Itu madrasah yang dia fokus pada hadis, ada madrasah yang fokus pada ro'yu. Nah, bukan ro'yu itu berarti bukan dia meninggalkan hadis secara total, dan yang madrasah hadis bukan berarti dia meninggalkan ro'yu secara total. Nah, juga sering salah paham. Maksudnya madrasah ahli hadis itu adalah madrasah yang dia lebih penetapan hukumnya lebih golib atau lebih fokus berbasis hadis. Nah, adapun yang ahli ro'yu dia lebih golib berbasis pada kias. Dan kias pun nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti berbasis pada, kalau nggak hadis ya Al-Quran. Sehingga dua-duanya berbasis pada dalil syar'i yang sah. Nah, madrasah fikih sahabat itu ada Kufah dengan Ibnu Mas'ud. Nah, ini adalah madrasah al-ro'yu. Kufah ini adalah madrasah al-ro'yu. Karena mereka jauh dari Mekah dan Madinah. Sehingga mereka jauh dari sumber hadis, jauh dari mereka tidak punya banyak hadis, sehingga mereka otomatis konsekuensinya banyak menggunakan kias. Beda dengan Mekah, dengan Ibnu Abbasnya, dan Madinah dengan Zaid bin Sabit serta Ibnu Umarnya. Mekah dan Madinah itu masih banyak sahabat di situ, sehingga kalau mau akses hadis mudah. Sehingga mereka lebih
membasiskan hukum-hukum mereka pada hadis karena tadi akses kepada sahabat mudah. Oh, nggak tahu hadisnya, tanya sahabat yang tahu. Adapun di Kufah, kenapa jadi ahlu ra'yu? Karena mereka tadi akses hadisnya susah. Yang di Kufah tuh para sahabat sedikit, nggak banyak. Beda seperti Mekah dan Madinah, masih banyak sahabat. Sehingga akhirnya mereka mau tidak mau, ketika ada hukum yang harus diputuskan, mereka pun harus membasiskan hukum mereka pada kias. Mau nggak mau, itu sebuah keniscayaan. Ya. Tapi akhirnya dua madrasah ini berkembang, madrasah Ahlul Hadis dengan Mekah dan Madinah sebagai porosnya, dan madrasah Ahlul dengan Kufah. Nanti kita akan lihat turunannya. Nah, Kufah itu Ibnu Mas'ud mengajarkan, dan Ali tentunya, Ali bin Abi Thalib juga basisnya di Kufah, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu Ibnu Mas'ud punya murid namanya Alqamah. Kemudian punya murid Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Hamad bin Salamah, dan Hamad bin Salamah ini ahli hadis. Kalau seorang yang pegiat ilmu hadis itu tahu nama Hamad bin Salamah dan Hamad bin Zaid. Ini dua Hamadain, dua Hamad yang merupakan sikoh-sikoh dua-duanya, yang sering jadi problem kadang di sebagian riwayatnya. Sehingga kalau nggak kenal Hamad yang ini, pasti dipertanyakan ke pegiat apakah dia pegiat ahli hadis atau bukan. Karena ini Hamad yang ini dia beberapa riwayatnya memang problem. Nah, Hamad bin Zaid ini ahli hadis, tapi berfikihnya thariqah ahli ra'yu yang tadi berbasis kias, ya, bukan berbasis akal tok, ya, seperti dituduhkan sebagian orang yang tidak paham. Nah, Hamad ini punya murid yang cemerlang bernama Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah tuh kalau dituduh lagi Abu Hanifah nggak tahu hadis, salah total, karena gurunya sendiri Hamad itu adalah ahli hadis. Abu Hanifah itu guru-gurunya pun banyak yang ahli hadis, tapi beliau dari kecenderungan, karena beliau tuh terlampau cerdas, ya, terlampau cerdas, terlampau jenius, akhirnya beliau lebih senang untuk mencari ilat-ilat, mencari sebab-sebab hukum, sehingga jadilah beliau membangun rasa ahli hadis. Dan muridnya pun gak kaleng-kaleng, muridnya pun ahli hadis. Abu Yusuf itu ahli hadis, ya, Abu Yusuf ahli hadis, dan Muhammad bin Al-Hasan ahli hadis, dulunya ahli hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan juga madzhab Abu Hanifah tidak didasarkan dengan hadis yang sahih atau dalil dari hadis, juga keliru. Karena kalau kita lihat silsilahnya, para pembangun madzhab ini semuanya dipenuhi dengan ahli hadis. Nah, kita pindah ke Mekah, ada Amr bin Dinar, kemudian ada Ibnu Uyainah. Nah, di sini tidak ada imam madzhab. Madzhab muncul di Madinah, yaitu Ibnu Umar punya murid Salim dan Nafi. Nah, dan Ibnu Umar juga selain dia guru, dia juga belajar ke Zaid bin Sabit, makanya ada titik putus-putus di situ. Nah, Salim punya murid namanya Zuhri ma'ruf sekali di ilmu hadis, siapa Zuhri. Kemudian ada Malik, ya, muridnya ada Malik. Ya. Malik juga murid dari Rabi'atul Ra'i. Nah, di sini kebetulan kita tuliskan dengan Zuhri, satu guru Malik juga. Nah, Malik itu kita tahu muridnya Masyhur siapa? Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid yang Masyhur siapa? Imam Ahmad. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa fikih imam madhab itu tidak berdasarkan dalil dan jauh dari fikihnya para salaf, para sahabat, dia tidak paham bahwa semua imam madhab itu mereka adalah fikih sahabat. Mereka adalah fikih para salaf, mereka adalah fikih Rasulullah SAW yang merupakan perpanjangan tangan. Ya. Jadi madhab itu adalah perpanjangan tangan dari fikih-fikih para sahabat. Mereka adalah perpanjangan tangan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kan fikih di zaman Rasulullah terus mati, terus hilang, tiba-tiba muncul fikih madhab. Nggak begitu. Itu yang terkadang muncul di benak sebagian orang, tiba-tiba muncul fikih madhab. Seakan-akan fikih madhab dan fikih Rasulullah itu, atau fikih Al-Quran dan hadis itu dua hal yang bertentangan. Padahal fikih madhab inilah adalah fikih perpanjangan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Mereka lah yang mewarisi fikih-fikih para sahabat, yang menjaga justru. Sehingga Imam Malik dengan muwatta'nya punya riwayat-riwayat fatwa para sahabat. Kemudian dikatakan bahwa Imam Ahmad adalah imam yang paling paham asar dan fatwa para sahabat. Menunjukkan bahwa mereka membasiskan fikih mereka dengan fikihnya sahabat. Dan sahabat itu dari Rasulullah SAW. Bukan ngarang gitu kan. Imam Ahmad, di antara kelebihannya beliau belajar juga dari Ibnu Uyainah ketika beliau berhaji. Dan sempat juga belajar Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i lagi di Mekah. Imam Syafi'i juga belajar dari Ibnu Uyainah. Nah, Abu Yusuf ya, itu di Baghdad.
Ya, maksudnya di sana daerah Irak situ. Sehingga Imam Ahmad juga sempat belajar ke Abu Yusuf. Ya, sempat belajar kepada Abu Yusuf. Sehingga Imam Ahmad itu adalah sosok yang berhasil mengumpulkan seluruh fikih sahabat. Ini satu kelebihan madzhab Hambali. Fikih Kufahnya dapat, warisan Ibnu Mas'ud. Fikih Makkahnya dapat, warisan Ibnu Abbas dari Ibnu Uyainah. Fikih Madinahnya dapat, warisannya dari Malik dari Syafi'i. Jadi ini kelebihan Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad itu, ya, dia adalah madhab yang hampir punya pendapat yang sama dengan madhab lain. Jadi kalau saya madhab lain punya pendapat A, madhab Imam Ahmad juga punya pendapat itu dalam madhabnya. Meskipun bukan mu'tamad, nanti kita lihat apa itu mu'tamad. Jadi kalau misalnya Syafi'i berkata ini, nah Imam Ahmad juga punya pendapat yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya. Karena apa? Karena Imam Ahmad mengumpulkan seluruh fikih sahabat. Dan selain itu, Imam Syafi'i juga berhasil mengumpulkan seluruh fikih sahabat. Karena apa? Karena belajar dari Ibnu Uyainah. Beliau awalnya dari Ibnu Uyainah dulu, kemudian dikirim ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Jadi justru belajarnya di Mekah dulu, baru ke Madinah. Nah, kemudian beliau Imam Syafi'i baru ke Irak, baru ke Baghdad, belajar di Muhammad bin Al-Hasan. Dan Muhammad bin Al-Hasan ini sudah belajar dari Imam Malik juga sebagai riwayat Muwatta. Jadi Muwatta itu dari riwayat Muhammad bin Al-Hasan. Kalau pegiat ilmu riwayat tahu, Muwatta itu banyak sekali riwayatnya. Dan di antara riwayat yang masyhur adalah Yahya bin Yahya, ya, Ad-Dzubali, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Yang satu ini muridnya Abu Hanifah, Hanafi Tulen. Ya, tapi meriwayatkan Muwatta'nya Imam Malik. Ya. Nah, ini adalah silsilah tafaqquh dari para imam mazhab. Nah, kita tahu posisi Imam Ahmad itu spesial, ya, karena dia datang terakhir, sehingga dia sudah mengambil banyak dari fikih-fikih para mazhab sebelumnya, ya, dan dia berhasil mengumpulkan seluruh fikih sahabat, termasuk Imam Syafi'i. Jadi dua mazhab ini. Dan makanya kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ini karena datang paling belakangan, mereka itu dan termasuk karena juga pendirinya adalah guru murid, banyak sekali kemiripan ya di dua mazhab ini. Banyak sekali kemiripan di dua mazhab ini. Sehingga memang mazhab Hambali mau dia belajar di Indonesia itu masih cukup cocok. Kenapa? Karena dia masih banyak kemiripan dengan mazhab Syafi'i. Ya, kayaknya kalau saya diskusi dengan sesuatu teman saya yang bermadhab Syafi'i, kita senang karena terkadang ini ada pendapat Syafi'i tapi bukan mu'tamad. Ternyata di madhab Hambalinya mu'tamad gitu. Di sini diskusi. Karena kita ada sering kemiripan, jadi kadang kita saling istifadah. Karena dari madhab itu bukan ta'assub, madhab itu justru dia sekolah, sehingga kita akan saling mengambil manfaat. Nah, keistimewaan madhab Hambali itu yang pertama, dia adalah madhab ahlul hadis yang sangat mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan asar sahabat. Dan sudah kita lihat tadi dari silsilah tafaqquh Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad adalah penulis musnad. Dia kalau bukan dari hadis, fikihnya dari mana lagi? Dari Taurat gitu. Nggak mungkin ya. Orang seakan-akan kalau fikih madhab itu kayak bukan dari Al-Quran Sunnah. Seperti datangnya dari Injil gitu. Nggak seperti itu. Imam Ahmad penulis kitab musnad. Kurang apa lagi? Sehingga kalau kita katakan, saya mau berpikir dengan fikih ahli hadis. Fikih ahli hadis yang mana? Ahli hadis itu sudah diwarisi oleh Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sehingga kalau mau belajar fikih ahli hadis, ya pilih dari tiga madhab itu satu. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau mau fikih ahli ro'yu, ya Hanafi aja satu. Karena kebetulan. Tapi kalau ahli hadis, ya hanya terwarisi oleh tiga madhab ini yang masih ada sampai sekarang. Banyak sekali madhab ahli hadis. Tapi kalau belajar sejarah fikih, kita tahu bahwa banyak sekali madhab. Bukan cuma 4, madhab itu banyak sekali, tapi semuanya hilang. Tertelan zaman, karena tidak ada yang mau melanjutkan. Nah, yang eksis sampai sekarang, madhab ahli hadis ini cuma 3. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi kalau Anda mau berpikir dengan madhab ahli hadis, pilih 1 dari 3 ini. Kemudian, permasalahan fikih yang tertuang dalam madhab Hambali itu dibangun di atas dalil Al-Quran, Sunnah, dan asar sahabat. Walaupun mungkin as-sunnahnya itu hadis dhaif. Walaupun asarnya fihi syai'. Jadi asarnya mungkin sanadnya ada yang bermasalah. Tapi itu menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu tidak mau berdalil dengan ro'yu. Selama masih ada asar, masih ada hadis, hatta walau mungkin ada problem di sanadnya, maka beliau tetap gunakan itu. Menunjukkan beliau sangat ta'zim, sangat mengagungkan asar.
maukan dalil. Beliau nggak mau berdalil dengan pikirannya sendiri sebelum kecuali sudah tidak ada lagi. Kecuali sudah tidak ada lagi. Kemudian berfokus pada fikih praktis dan tidak tenggelam dalam fikih hipotetik. Nah, fikih hipotetik ini jadi ciri khas fikih Syafi'i dan fikih Hanafi. Jadi dia problemnya belum ada, jawabannya sudah ada. Nah, kalau Hambali enggak, dia praktis. Hambali itu praktis, sehingga yang praktikal ada terjadi di sehari-hari, itu madzhab Hambali itu ada, dan dia tidak mendalam sampai membahas nawadir gitu. Hal-hal yang jarang terjadi. Sehingga kalau belajar fikih Hambali itu dia straightforward. Gak banyak bahasannya. Maksudnya gak banyak di sini, ya sudah. Yang memang terbayang itu akan terjadi di kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari. Dan yang makanya dalam beberapa seperti Zadul Mustaqni misalnya, Zadul Mustaqni itu dia meringkas Al-Muqni. Nanti kita akan pelajari apa itu dua kitab itu. Jadi kalau udah nawadir, udah jarang muncul, dihapus. Madzhab Hambali begitu, yang praktis aja, yang memang kepake segala. Jadi salah satu sifat ikhtisar meringkas madzhab Hambali itu, kalau sudah jarang muncul, ya sudah dihapus saja. Permasalahan fikihnya, udah jarang terjadi. Apa yang dibahas? Nah, itu praktis. Beda dengan fikih Syafi'i yang dia hipotetik, hatta walau belum terjadi sudah dibahas hukumnya. Cuman, jadi kelebihannya fikih hipotetik itu tadi, ketika nanti terjadi, ada jawabannya. Itu kelebihannya. Meskipun kalau berdalam terlalu fokus pada fikih hipotetik itu tidak boleh, ya dicela oleh sebagian ulama. Nah, sehingga kepraktisan fikih madzhab Hambali itu menjadi bumerang ketika dibutuhkan solusi untuk fikih yang pelik. Di beberapa kasus di madzhab Hambali itu memang belum ada jawabannya, kadang. Nah, itu menjadi salah satu bumerang karena terlalu praktis. Nah, beberapa kasus yang rumit terkadang itu belum ada jawabannya, sehingga harus berijtihad lagi ulama di zaman itu. Mau nggak mau. Ya, tapi kalau madzhab Syafi'i, enaknya sudah ada, sudah tertuang di kitab-kitab madzhab mereka. Jadi ini sedikit kelebihan sekaligus jadi kekurangan di satu sisi. Nah, madzhab Hambali dianggap para ulama yang berpegang pada akidah Atsariyah. Ini kelebihan Pak Hambali sebagai penjaga akidah Atsariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan berarti madzhab lain enggak, tapi dominan. Ulama-ulama madzhab Hambali itu mereka lah yang berpegang pada akidah yang lurus. Sebagaimana Imam Ahmad adalah imam Ahlussunnah karena beliau yang mempertahankan akidah Ahlussunnah ketika banyak ulama bertakiyah demi kehidupan, ya, demi menjaga nyawa. Karena waktu itu memang kalau nggak berakidah sesat dibunuh oleh penguasa. Jadi Imam Ahmad memilih untuk ya udah penggal saja. Tapi penguasanya nggak sanggup, penguasanya nggak berani untuk menggal Imam Ahmad. Akhirnya cuma dicambuk aja. Kalau ulama-ulama itu udah pada dipenjarain daripada dibunuh. Sehingga banyak ulama bertakiyah. Ya, banyak ulama ya udah ngikutin akidah penguasa aja sebagai selamat. Sehingga hatta bahkan Yahya bin Ma'in, teman jalannya Imam Ahmad pun bertakiyah karena takut. Akhirnya Imam Ahmad tidak mau lagi setelah kasus itu untuk berhubungan dengan Yahya bin Ma'in. Ya, bahkan mendoifkan Yahya bin Ma'in karena sebab itu. Ya, tapi kalau dari ilmu hadis, pendoifan tadi tidak berpengaruh. Kemudian luasnya cakupan madzhab Hambali dibuktikan dengan banyak riwayat dalam pendapat madzhab Hambali yang mencocoki pendapat madzhab lain. Ya, karena datang belakangan sudah mengabsorb, sudah mengambil madzhab lain sehingga ada ya pendapat-pendapatnya yang cocok dengan madzhab yang lain. Nah, enaknya nanti kalau seorang Hambali itu kalau sudah paham, sudah bisa berpendapat sendiri, maka dia bisa itikad. Ya udah, saya pindah dari madzhab A saya pindah dari pendapat mu'tamad ke pendapat kedua ke pendapat ketiga. Tapi ternyata cocok dengan madzhab yang lain. Nah, ini yang sering saya garis bawahi, bahwa ketika seorang mengatakan bahwa saya misalkan yang rajih inilah pendapat A dan inilah pendapat madzhab Maliki. Nah, terutama kalau misalnya Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti mengatakan demikian. Nah, terkadang atau mungkin ulama lain bahwa qaul Malikiyah misalkan. Nah, ini sering disalahpahami seakan-akan seseorang itu meninggalkan secara total madzhab itu. Nah, ini keliru. Terutama kalau dalam cakupan madzhab Ahmad yang luas. Maka maksud dari saya berpindah dari madzhab dari madzhab Hambali ke madzhab Maliki, maksudnya berpindah dari muqtamad madzhab Hambali ke muqtamad madzhab Maliki. Yang muqtamad madzhab Maliki ini masih ada pendapatnya dalam madzhab Hambali.
dia adalah pendapat kedua ketimbang pendapat ketiga. Contoh yang paling sering, yang paling misalkan air dalam madzhab Hambali, pendapat muktamadnya, pendapat resminya dia adalah 3, tahur, tahir, najis. Pendapat Maliki, muktamadnya adalah tahur dan najis. Nah, ketika seorang mengatakan warrajih qaulul Malikiyah, yang rajih adalah pendapat Malikiyah, itu cuma 2, tahur dan tahir, dan saya berpendapat seperti pendapat Malikiyah. Seakan-akan dia ulama ini total berpindah dari Hambali ke Maliki. Enggak. Maksudnya adalah dia berpindah dari pendapat muktamad Hambali ke muktamad Maliki, yang kebetulan pendapat muktamad Maliki ini juga adalah pendapat kedua dalam madzhab Imam Ahmad. Jadi pendapat madzhab itu bisa kita runut menjadi pendapat muktamad, pendapat pertama, utama, pendapat pertama dan utama, ada pendapat kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus sesuai dengan khilaf yang terjadi dalam madzhab tersebut. Nah, ayat 2 ini adalah pendapat kedua dalam madzhab Hambali yang kebetulan cocok sebagai muktamad madzhab Maliki. Nah, sehingga banyak orang yang salah paham, seakan-akan seorang tuh berpindah total kepada madhab yang lain ketika itu. Padahal sebenarnya dia hanya berpindah dari muktamad ke non-muktamad, pendapat yang lain dalam madhab. Nah, ini sering salah paham. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar, di Syafi'i pun begitu. Ya, dalam masalah haid, misalkan dalam Syafi'i, muktamadnya pakai tamyiz, membedakan darah. Dalam madhab Hambali, muktamadnya adalah adat. Dia kapan? Maksudnya melihat tanggal, kalender. Nah, pendapat keduanya tamyiz dari madhab Hambali. Nah, kemudian pendapat Syafi'i dia dibalik. Pendapat keduanya adalah adat, ikutin kalender. Sehingga madhab Hambali dan madhab Syafi'i dalam masalah mustahadhah ini dia kebalikan. Muktamadnya kalau Syafi'i tamyiz, ganti lihat darahnya, tapi kalau madhab Hambali nggak lihat kalendernya. Kalau kamu biasa tanggal 1 sampai tanggal 7, ya udah tanggal 1 sampai tanggal 7. Mau darahnya merah atau hitam, pokoknya 1 tambah 7. Nggak lihat darah. Kalau Syafi'i nggak, kamu lihat darahnya. Nah, pendapat kedua dalam madzhab Syafi'i adalah ikuti kalender, yang merupakan pendapat muktamad dari madzhab Hambali. Dan pendapat kedua madzhab Hambali yang tamyiz itu, lihat darahnya, adalah pendapat muktamad dalam madzhab Syafi'i. Seperti itu. Jadi ini muktamad ya. Nanti kita lihat biar lebih paham muktamad itu apa. Dan terakhir, kesimpulan madzhab Hambali adalah madzhab yang paling mudah dan mudahkan penganutnya untuk mengamalkan fikih. Nah, terutama nanti kita akan pelajari dalam Bidayatul Abid itu ada pendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak sholat Jumat karena sebab pekerjaan. Apa yang lebih enak dari kamu kerja dan kamu nggak sholat Jumat? Nah, itu sangat memudahkan, terutama di zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang, terutama karena saya sempat kerja di pabrik, saya tahu bahwa orang pabrik itu harus kerja 24 jam. Dan kalau kena shift pagi, hari Jumat, otomatis nggak akan sholat Jumat. Otomatis. Karena mesin nggak boleh mati. Dan itu sering jadi problem bagi orang-orang yang dia mau belajar, udah mulai mau ngaji, udah mulai mau taat, tapi ketika dihadapkan dengan problem tadi, dia harus ninggalin sholat Jumat. Setiap Jumat. Mungkin minimal kalau dia kena shiftnya sebulan 2 kali, pagi, kadang bisa 2 kali, kadang sekali, mau nggak mau ninggalin sholat Jumat. Nah, kalau si Ustadz tadi, dia tidak paham, ya hanya mengatakan, ya udah kamu keluar aja lah, jangan kerja di situ, lebih penting sholat Jumat. Nah, ini Ustadz yang nggak ngerti maqasid syariah. Ini Ustadz yang tidak mengerti bahwa ada tahapannya, hifdzul nafs, hifdzul mal, ya, dan turunannya dalam masalah maqasid syariah, dalam masalah. Gak bisa seakan-akan dia nabrak sholat Jumat terus tinggalin, gak boleh kerja lagi di situ. Padahal ada pendapat yang membolehkan, itu namanya madzhab Hambali. Kalau dia memang terpaksa dan karena pekerjaannya, dia harus ninggalin sholat Jumat. Contoh yang lain, satpam misalkan, atau polisi, maka boleh untuk tidak sholat Jumat. Dan nanti sholat zuhur dia. Nah, madzhab Hambali itu banyak sekali kemudahan. Nanti kita lihat banyak sekali kemudahan dalam madzhab Hambali untuk mengamalkan fikih. Karena tujuan fikih itu beramal. Tujuan fikih itu beramal. Ya bukan? Tujuan fikih itu mempersulit, bukan halal haram. Ya bukan untuk menuduh benar salah. Enggak. Fikih itu adalah beramal. Maka selama kita bisa mengamalkan, cari pendapat yang kita ingin mengamalkan, ingin taat. Gitu. Bukan kita ingin menyalahkan orang lain. Inilah pendapat rojih. Kamu harus ikut pendapat rojih. Nah gitu. Fikih itu bukan ajang salah menyalahkan. Fikih itu adalah ajang beramal. Siapa yang paling banyak amalnya? Paling baik amalnya? Itulah yang paling benar. Insya Allah kita akan bahas perkembangan madzhab Hambali di pekan depan. Ya, perkembangan di pekan depan, kita akan lihat bagaimana madzhab Hambali berkembang dari satu
era ke era yang lain, dan juga kitab-kitab fikih Hambali yang nanti harus dipelajari di pekan depan insya Allah. Kita tutup di pada sore kali ini dengan kafatul majelis, dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.